sedikit tentang latar belakang saja. Kenapa sih harus asesmen nasional? Padahal tahun sebelumnya kita sudah UN. Nah, ternyata ini dia hasil PISA. Jadi hasil asesmen internasional terhadap pembelajaran. PISA ini dia mengukur pembelajaran di 3 aspek: matematika, membaca, dan sains. Untuk tahun 2018, Indonesia posisinya seperti itu dia. 70% siswa memiliki kompetensi literasi membaca di bawah minimum. Kemudian 71% siswa berada di bawah kompetensi minimum untuk matematika dan 60% di bawah minimum untuk sains. Peringkat kita sekitar peringkat 73 dari 79 negara yang disurvei. Jadi benar-benar rendah. Nah, pertimbangan inilah yang kemudian menggerakkan tim dari Kemendikbud untuk merancang satu model asesmen yang bisa memperbaiki skor ini, salah satunya. Oke, jadi kenapa tidak UN? Kenapa tidak UN? Nah, ini dia evaluasi UN. UN itu dia hanya menilai secara aspek kognitif saja. Hasil belajar siswa 3 tahun itu dinilai pada beberapa mapel saja, dan itu aspek yang dinilai hanya aspek kognitif. Kemudian UN juga kurang dapat dimanfaatkan oleh guru untuk memperbaiki pembelajaran pada subjek siswa yang sama. Jadi kalau sudah kelas 9, sudah UN, dinyatakan lulus, nggak mungkin lagi ada perbaikan. Apapun yang terjadi, keputusannya ya lulus atau tidak lulus. Jadi tidak ada lagi apa yang harus dilakukan oleh guru untuk memperbaiki kekurangan siswa. Kemudian yang berikutnya, UN kurang optimal sebagai alat untuk mengevaluasi mutu pendidikan secara nasional. Karena harus kita akui Bapak Ibu bahwa mutu pendidikan di Jawa, di NTB, di Papua itu jelas berbeda. Tetapi soal yang diujikan sama. Ya bukan karena apakah siswa kita bodoh, tidak, karena mungkin sarana prasarananya nggak lengkap, banyak aspek yang kemudian membuat secara mutu kita berbeda. Jawa, NTB, NTT, Papua jelas berbeda, sementara alat ukurnya sama, soalnya sama. Ini yang kemudian memicu untuk adanya asesmen nasional ini. Kenapa asesmen nasional ini penting? Di era industri 4.0 katanya sekarang, siswa dituntut untuk memiliki kecakapan hidup, karena memang tantangan hidup yang mereka harus hadapi itu jauh lebih kompleks daripada kita. Zaman kita dulu tidak ada HP Bapak Ibu. Kita sekolah jalan kaki, kemudian tidak ada fasilitas macam-macam seperti anak zaman sekarang. Ke TV juga, akses kita untuk kemana-mana itu hanya TV waktu itu. TV-nya pun masih TV hitam putih, yang punya juga masih bisa dihitung dengan jari. Kemudian channelnya juga saat itu masih satu-satunya adalah TVRI. Tapi anak-anak kita sekarang hidup di zaman yang berbeda dengan kita. Jadi di mana dengan adanya kemajuan teknologi, dunia rasanya seperti tidak terbatas lagi. Apa yang terjadi di belahan bumi manapun dengan cepat bisa diakses oleh anak-anak kita, baik itu yang positif maupun yang negatif. Nah, apa saja sih kecakapan hidup yang harus dikuasai oleh para peserta didik kita di abad 21? Yang pertama, kecakapan belajar dan berinovasi. Jadi harus bisa berinovasi, jangan bergerak di tempat, harus bisa menemukan sesuatu yang baru. Nah, kemudian yang berikutnya, kecakapan menggunakan teknologi informasi. Hati-hati kita di sini sebagai guru kalau kita tidak mau memperbaiki diri untuk IT ini, kita bisa-bisa tertinggal jauh dari siswa. Oke, apa sih, kalau saya bilang apa sih yang membedakan kita dengan siswa? Kalau zaman dulu kita lebih dulu dapat dibandingkan siswa. Tapi sekarang dengan adanya teknologi, siswa jauh bisa lebih banyak yang mereka dapatkan daripada kita. Ya, jadi teknologi itu bisa merubah banyak hal. Walaupun harus kita akui, teknologi jelas tidak bisa merubah, tidak bisa menggantikan posisi guru.
Karena teknologi itu hanya memberikan materi, tapi hal-hal lain di luar itu, pembinaan karakter dan sebagainya tidak bisa dilakukan oleh teknologi. Jadi teknologi tidak bisa menggantikan guru, tapi mohon maaf, ke depan guru yang tidak mau belajar IT mungkin akan sedikit tertinggal. Karena siswa kita itu lihat aja HP-nya lebih bagus dari kita. Terus aplikasi-aplikasinya jauh tidak terbayangkan daripada yang ada di dalam HP kita. Jadi kemudian yang berikutnya kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. Makanya ketika belajar salah satu hal yang dilakukan adalah mengajari anak-anak kita untuk berkolaborasi, untuk bekerja sama. Sehingga nanti ketika mereka terjun ke masyarakat, mereka tidak kaku, mereka bisa mengambil perannya masing-masing. Kemudian yang ini tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Rahmi. Nah, asesmen nasional itu terdiri dari 3. Ini juga tadi sebenarnya sudah disampaikan oleh Ibu Rahmi. Saya penguatan saja. Terdiri atas 3 komponen, yaitu asesmen kompetensi minimum, kemudian survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Di AKM-nya nanti akan diuji 2 kemampuan minimal. Jadi kenapa disebut asesmen kompetensi minimum? Karena yang diujikan adalah 2 keterampilan minimum yang harus dikuasai oleh siswa. Bukan saja siswa sebenarnya, menurut saya oleh siapapun. 2 kompetensi ini harus dikuasai tanpa membedakan peminatannya apa. Jadi anak-anak harus menguasai masalah literasi dan numerasi. Nanti selengkapnya tentang literasi dan numerasi akan dijelaskan oleh Pak Hanafi dan Ibu Lili. Oke. Ini petunjuk teknis pelaksanaan asesmen nasional berbasis komputer dan bersifat adaptif. Jadi nanti anak-anak kelihatannya akan dikumpulkan di dalam satu ruang, modelnya dan soal bisa diakses nanti lewat operator. Siapa peserta AKM tadi juga sudah dijelaskan, seluruh satuan pendidikan di Indonesia Raya. Kemudian apakah semua murid mengikuti? Tidak. Acak ya, dan diacaknya ini diacak oleh pemerintah. Kalau di awal-awal Januari atau di akhir Desember kemarin, saya sempat share ke WA informasi wali kelas 8 supaya mengirim siswanya 10 besar untuk mengikutkan AKM. Ternyata sekarang sudah enggak. Jadi sekolah tidak punya wewenang untuk memilih siswa, tapi yang memilih langsung dari pusat. Nama yang keluar itulah yang ikut. Mungkin pusat juga sudah membaca. Kalau nanti diserahkan ke sekolah, nanti dipilih 10 besarnya. Padahal ini harusnya acak, nggak boleh dipilih seperti itu. Kemudian ini sudah disampaikan, sudah juga, ini juga sudah. Ya, saya pikir sudah cukup segitu saja yang bisa saya sampaikan. Karena sebagian sudah dijelaskan oleh Ibu Rahmi. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermakna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.